Kita akan mulai presentasinya, kegiatannya. Posisi peserta itu ada di 391. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai kegiatan seminar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak Ibu peserta seminar nasional dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah bisa gabung di sini. Posisi peserta kita sekarang harusnya yang mendaftar lebih kurang 900-an, yang masuk di sini baru 397. Mudah-mudahan sisanya sedang berusaha masuk ke ruangan ini, dan mudah-mudahan mereka bisa secepatnya memasuki ruangan kita ini. Baik Bapak Ibu, seminar hari ini bertemakan perubahan sebuah keharusan. Di saat sekarang ini perubahan pada diri kita, tentunya perubahan ke arah yang positif itu sangat penting sekali. Untuk kegiatan seminar kita ada dua narasumber yang akan memaparkan materinya terkait dengan perubahan masa sekarang ini. Yang pertama, materinya terkait dengan transformasi guru milenial yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Dr. Widiatmoko. Beliau merupakan Ketua Umum KIWI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lebih kurang penyampaian materi selama 30 menit. Materi yang kedua berjudul Let's Change for Better Generation yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Marjuki MPD. Bapak Dr. Marjuki merupakan Widya Iswara FPMP Jawa Timur. Jalannya kegiatan ini akan di-handle oleh dua orang. Yang pertama itu adalah Ibu Dr. Jenny Evelyn Palum MT, moderator. Ibu Jenny yang akan mengatur proses diskusi Bapak Ibu nanti di forum tanya jawab setelah sesi pemaparan dari narasumber. Bu Jenny merupakan Widya Iswara LTMP Sulawesi Utara. Saya sendiri, host, Yeti Patri Dewi MPD. Saya berasal dari Widya Iswara LPMP Jambi. Ini adalah rundown kita pada hari ini. Harusnya tadi kita sudah mulai pukul 13 yang diawali dengan adanya pembukaan dan kata sambutan dari Ketua Umum. Namun kalau kita lihat kita sudah molor lebih kurang 20 menit dari rencana semula. Mohon maaf Bapak Ibu karena tadi partisipan kita di pukul 13 itu masih sedikit sekali, belum 50%, dan sampai sekarang pun masih belum 50% yang hadir di sini. Ini adalah susunan acaranya, ada kata sambutan, kemudian nanti ada paparan dari narasumber, ada dua paparannya tadi sesuai materi yang sudah saya sampaikan di awal. Setelah paparan kita akan membuka sesi diskusi yang akan dipandu oleh Ibu Moderator, Ibu Jenny. Terakhir Ibu Jenny, Ibu Moderator akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita. Sebelum Bapak Ibu kegiatan ini berakhir, nanti ada pengarahan sedikit dari Wakil Ketua 3 Bidang Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat KIWI Kemendikbud, yaitu Dr. Busrina, yang akan menyampaikan terkait dengan kelanjutan atau sertifikat kita, bagaimana nanti yang belum masuk ke sini bisa melihat video ini, di mana nanti akan dijelaskan oleh Ibu Dr. Busrina, dan sekaligus nanti Ibu Dr. Busrina akan menutup acara kita. Bapak Ibu mohon maaf, saya ingin menyampaikan tata tertib webinar hari ini. Yang pertama, izinkan saya Bapak Ibu untuk menonaktifkan atau mute mikrofon Bapak Ibu. Semua peserta akan saya nonaktifkan mikrofonnya. Mikrofon akan di-unmute apabila Bapak Ibu peserta mengajukan pertanyaan. Untuk mengajukan pertanyaan nanti Bapak Ibu bisa tombol raise hand yang ada pada laptop atau HP Bapak Ibu.
ketika Bapak Ibu menekan tombol, mengklik tombol raise hand, kami akan mengaktifkan mikrofon Bapak Ibu. Tentunya yang raise hand nanti kami pilih untuk diaktifkan mikrofonnya. Mohon maaf lagi Bapak Ibu, video Bapak Ibu kami nonaktifkan demi kelancaran dari kegiatan kita ini. Jadi Bapak Ibu hanya bisa melihat panelisnya saja, tidak bisa melihat peserta. Mohon maaf Bapak Ibu. Jika nanti Bapak Ibu ingin bertanya tanpa raise hand atau bertanya langsung dengan menggunakan mikrofon, Bapak Ibu bisa menggunakan kolom chat. Bisa menggunakan kolom chat sebagai untuk wadah Bapak Ibu bertanya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, akhir dari acara kita nanti ada link yang akan di-share di kolom chat. Itu adalah link untuk daftar hadirnya. Sebagai tanda Bapak Ibu hadir di kegiatan ini. Yang belum masuk melalui ruangan ini atau Webex karena sinyal atau kendala yang lainnya, jangan khawatir Bapak Ibu bisa menyaksikan acara ini melalui siaran tunda di YouTube. Nanti kami akan share rekaman ini di YouTube. Oke, Bapak Ibu, itu tertib. Kita masuk pada acara yang pertama, yaitu kata sambutan dari Ketua IWI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Dr. Widiatmoko. Kepada Bapak Dr. Widiatmoko, persilakan. Baik, Bu Yeti, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk dan Bapak. Yang saya hormati Ibu dan Bapak, para guru, para kepala sekolah, pengawas sekolah, media suara, dosen, penggiat pendidikan, dan para penggerak pendidikan di penjuru tanah air. Marilah pertama-tama sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga kita bisa berkumpul, masih diberi kesempatan untuk berkumpul secara virtual melalui platform Webex ini. Di dalam masa COVID-19 ini merupakan masa-masa yang harus kita sadari bersama. Tetapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak dari ujung Sabang hingga Merauke untuk bergabung di dalam kegiatan seminar nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Media Suara Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ibu dan Bapak penggerak pendidikan di penjuru tanah air. Pandemi COVID-19 ini memicu kita semua, baik sebagai guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, media suara, penggiat pendidikan, ataupun penggerak pendidikan di semua lini, untuk saling bahu-membahu, untuk beradaptasi dengan situasi yang kita hadapi bersama. Pada kesempatan hari ini, Ibu dan Bapak masih meluangkan waktu untuk melakukan webinar secara virtual, sekalipun Ibu dan Bapak berada di lokasi kabupaten dan provinsi yang berbeda. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Ikatan Media Suara Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi kegiatan seminar nasional ini dalam rangka memeriahkan Hari Kebangkitan Nasional melalui seminar nasional hari ini dengan mengambil tema perubahan sebuah keharusan. Bangkit bermakna berubah, bangkit bermakna bergerak, bangkit bermakna berbagi. Di
Itulah filosofi yang ini Kemdikbud hari ini kita usung. Tema ini yang akan menggiring, mengajak kepada penggerak pendidikan di semua lini yang ada di daerah-daerah untuk sama-sama bergerak dan berbagi. Sebagai organisasi profesi ini Kemdikbud telah melakukan serangkaian kegiatan yang salah satunya seminar hari ini. Sebagai organisasi profesi, ini Kemdikbud merupakan rumah bersama. Rumah bagi para wijaiswara. Ada 1025 wijaiswara yang tersebar di 12 pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga pendidikan (P4TK) yang tersebar di 34 lembaga penjaminan mutu pendidikan di setiap provinsi, yang tersebar di pusat pendidikan dan pelatihan Pusdiklat Pegawai, yang tersebar di lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah, dan tersebar di lembaga pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga pendidikan di bidang kemaritiman, kelautan, perikanan, teknologi, dan informasi. Ibu dan Bapak, sebagai organisasi profesi, bukan hanya menyelenggarakan kegiatan seminar seperti yang hari ini kita saksikan bersama. Wijaiswara melalui wadah IWI merupakan sebuah forum bersama untuk bergerak di bidang penelitian dan pengembangan atau litbang, pendidikan dan pelatihan diklat, evaluasi, advokasi, penghargaan perlindungan, pengabdian masyarakat, dan hubungan kemasyarakatan. Sebagai organisasi profesi, tentu ini merupakan sebuah kerja besar secara nasional. Di samping kita juga memiliki kerja-kerja secara terstruktur, terorganisasi yang sudah dan akan terus kita jalankan. Ini Kemdikbud telah mencanangkan 2 gerakan besar. Yang pertama adalah guru berbagi. Yang kedua adalah guru bergerak. Guru berbagi adalah sebuah forum melalui e-community yang memfasilitasi kepada para guru, tenaga kependidikan di daerah untuk bisa meluangkan keahlian, kompetensinya melalui bidang tulisan yang akan diterbitkan dalam bentuk buku oleh kementerian, oleh IWI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan penerbit yang sudah memiliki reputasi. Yang kedua, IWI Kemdikbud telah mencanangkan pula yang disebut sebagai guru bergerak. Guru bergerak ini adalah sebuah forum kepada para pegiat termasuk guru dapat, guru, dan tenaga pendidikan lainnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan diseminasi melalui seminar ataupun workshop di seluruh penjuru tanah air dengan difasilitasi dan berkoordinasi dengan para teman-teman wijaiswara yang tersebar di LPIP, P4TK, LPPKSPS, LP3KPTK, dan Pusdiklat. Silakan forum ini digunakan sebaik-baiknya untuk Ibu dan Bapak untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesionalitas Ibu dan Bapak sebagai guru untuk ke depan. Yang mungkin hari ini kita berdiam diri dengan situasi pada zona nyaman. COVID-19, sebuah pandemi yang memicu kita untuk bergerak, berubah, melakukan sesuatu perubahan yang signifikan terkait dengan model-model pembelajaran, kemudian model-model pelatihan, pembimbingan dan pendampingan kepada para pemangku kepentingan ataupun stakeholder dan termasuk konsumen kita, mulai dari peserta didik, kemudian para guru, dari semua jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK,
formal ataupun yang tidak formal. Inilah forum kita. Saya sebagai Ketua Umum Ikatan Bidai Suara Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, patut berbangga dan antusiasme atas keseriusan Ibu. Ada sekitar 1.000 pendaftar yang hari ini kita fasilitasi untuk berbagi, untuk sharing. Kegiatan sharing dan berbagi yang hari ini kita lakukan tidak hanya berhenti ini saja. Silakan saya mengajak kepada teman-teman semua yang ada di daerah untuk melakukan diseminasi kepada teman-teman yang belum terhubung dengan peran teknologi. Sampaikan, kembangkan, modifikasi, dan terus lakukan sebuah pergerakan. Guru sebagai ujung tombak, bidai suara sebagai ujung tombak. Semua adalah penggerak. Ibu dan Bapak, yang terakhir saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak. Karena dengan webinar yang kita lakukan, saya posisi berada di Jakarta, kemudian Ibu Yeti host ada di Jambi, kemudian Pak Marjuki ada di Jawa Timur, Bu Jenny ada di Manado, kemudian teman-teman Ibu Srina ada di Cianjur, dan semua teman-teman peserta yang tergabung di sini itu potret Indonesia. Indonesia adalah sebuah miniatur dunia yang merepresentasi sebuah kebinekaan, persatuan menjadi ikon yang tetap kita pertahankan. Misi pendidikan melalui persatuan itu adalah yang patut dan terus akan kita perjuangkan bersama. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan mohon Ibu dan Bapak untuk selalu mengikuti perkembangan informasi terbaru yang akan disampaikan melalui organisasi profesi Ikatan Bidai Suara Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada masa-masa yang datang dalam bentuk kegiatan dan event-event yang berbeda. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memfasilitasi ini, kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memfasilitasi kegiatan WebEx ini, sehingga mampu menampung 1.000 peserta untuk berada di dalam ruang virtual seperti ini. Indonesia maju ada di tangan kita. Kita adalah pendidik, pendidik yang bergerak. Marilah, teruslah tetap bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Widyatmoko sudah berikan sambutan untuk kembali acara kita. Ada kata terakhir tadi di sambutannya, mari kita sama-sama menyongsong Indonesia maju. Mari kita bergerak dan terus berubah. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu pemaparan dari narasumber. Namun sebelumnya, saya mohon maaf Pak Widyatmoko, mungkin bisa dilihat dulu ini videonya, kameranya, soalnya tidak aktif, bisa diatur terlebih dahulu. Di settingnya, saya tidak apa-apa di setting dari Pak Robi, coba. Di settingnya Pak Robi. Saya tidak apa ini, tidak. Coba diklik aja Pak kamera Bapak. Sekarang kameranya berwarna merah apa hitam Pak? Bisa Pak Lid? Posisinya hilang suaranya. Kalau tadi tidak ada masalah. Hilang sendiri Pak. Coba cari dulu. Mohon maaf Pak Wid, tombol kamera Bapak sekarang posisinya berwarna merah apa berwarna hitam Pak? Saya ini slide tidak kelihatan. Kalau keluar dulu dari slide-nya bisa. Dan slide-nya dikeluarkan dulu. Ambil pengantar. Fitur kamera Pak Wid mungkin hilang ya tadi ya? Atau gimana solusinya?
kalau posisinya sedang share konten, itu tombolnya ketutup Ibu, jadi share kontennya di stop dulu, baru tombol kameranya akan kelihatan. Bisa stop ya. Iya, siap. Nah, sekarang Video, tidak Maaf, Bapak Ibu peserta, kita setting dulu di panelisnya. Robi mohon saya disettingkan untuk videonya dimunculkan karena saya tidak bisa videonya di sini. mohon maaf Pak Wid, tombol kamera Bapak sekarang warna hitam apa merah Pak? Tombol kameranya? Yang ada tombol ini, tombol suara ya, Tombol mikrofon, betul. Di sebelah kanannya? tombol video di sampingnya itu tidak ada, adanya tombol share. Oh, tombol videonya nggak ada? Tidak ada Pak. Itu yang tadi dari awal saya sampaikan bahwa tombol ini bisa tenggelam, itu ada di host atau ada di tempat kiri. Kasusnya sama dengan Bu Reski tadi ini Pak Robi. Oh iya. Reski keluar dulu tadi, baru masuk kembali, setelah itu baru bisa aktif. Oke. Tapi Siap. bagaimana? Boleh Pak Wid ini dulu ulang resign lagi, masuk lagi, kemudian nanti Bu Yat tolong masukin ke presenter lagi Bu ya. Oke. Karena kendalinya sama Bu Yat sekarang ya. Siap, ya, oke. Live dulu. Iya, dulu. Live dulu Pak. Oke, saya live dulu ya. Bu Yet, Ya, bisa sambil beritahu peserta mungkin bahwa presensi nanti akan agak sorean gitu karena ini ada nanya link absen ini. belum. Tadi sudah saya sampaikan di akhir dari kegiatan sebelum pemaparan dari. Ada yang baru masuk. Oh iya. Oke. Mana nih? Password. Caranya attending. Bu Yat dipantau lagi Pak Moko udah masuk lagi belum Pak Bu ya? Ini saya Belum. Belum ya? Gimana ininya partisipan? Partisipan. Nampak tidak muncul ya partisipannya Pak Robi. Tadi muncul, sekarang kok nggak muncul? Di sebelah kanan view attendees ya ada. Lihat Pak Wid ya. Ya. Nah, oke, entar, udah masuk. Oke, udah. Pak Wid belum lihat. Wid, coba atur kembali Pak Wid. Baik. Sudah ya? Sudah ya? Yep. Sudah muncul tombol Oke, udah. Baik ya. Silakan Pak Wid. Mohon maaf Bapak Ibu, silakan Pak Wid untuk melanjutkan mengatur. Jadi pemoderator. Ya, oke. Baik, untuk jalannya diskusi kita nanti dari mulai pemaparan sampai diskusi, saya serahkan kepada Ibu moderator yaitu Ibu Jenny Evelyn Palunsu. Kepada Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Yeti. Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Shalom. Selamat siang Bapak Ibu semua. Itu kelihatan senyum-senyum tuh di Aceh. Nah, Jawa Timur juga banyak yang senyum-senyum malah ketawa-ketawa tuh. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Kita akan mulai seminar kita. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya pasti, tetap semangat meski pada jam-jam yang sulit seperti ini. Baik, senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu semua dalam seminar kali ini.
meski melalui media online. Ya, bagi Bapak Ibu yang sedang berpuasa, kami menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, kita hanya punya waktu kurang dari 2 jam, maka kita akan gunakan waktu ini secara efektif atau seefektif mungkin. Jadi begini Bapak Ibu yang terhormat, tema besar seminar kita kali ini adalah perubahan sebuah keharusan. Mengapa harus membahas tentang perubahan, Bapak Ibu? Sebegitu penting dan perlunyakah perubahan itu, sehingga menjadi sebuah keharusan? Bapak Ibu yang baik, pandemi COVID-19 telah memaksa hampir semua bidang kehidupan manusia untuk berubah. Tentu termasuk di dalamnya bidang pendidikan dan pengajaran. Para guru, dosen, media suara, pamong belajar, penyuluh, yang mungkin masih gagap teknologi, saat ini dipaksa untuk belajar memanfaatkan teknologi informasi, agar dapat mendampingi murid atau pesertanya, agar dapat mengajar, agar dapat membimbing, melatih, maupun menguji secara online. Haruskah kita berubah hanya karena adanya ancaman wabah ini atau hal lain? Ataukah perubahan itu memang sudah seharusnya terjadi dan dilakukan? Bapak Ibu peserta seminar yang saya banggakan, tema tersebut di atas akan kita kupas tuntas dan kita akan dalami bersama dengan kedua panelis yang sudah dikenalkan tadi, Bapak Dr. Widiatmoko dan Bapak Dr. Marjuki. Untuk tidak berlama-lama lagi, maka secara berurutan, saya mempersilahkan panelis ke-1 menyampaikan paparannya selama 30 menit, kurang lebih, dan akan dilanjutkan oleh panelis kedua. Setelah pemaparan dari para panelis, saya akan membuka termin untuk tanya jawab dan berdiskusi. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu semua bahwa seluruh proses seminar ini akan direkam dan mungkin akan ditayang tunda. Baiklah, kita beri semangat kepada kedua panelis dengan melambaikan tangan. Ya, dengan hormat kepada panelis ke-1 Dr. Widiatmoko, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dr. Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih. Izinkan saya memberikan paparan terlebih dahulu untuk kemudian kita lakukan tanya jawab. Tema yang sengaja saya pilih pada siang hari ini adalah transformasi milenial. Saya mengawalinya dari sebuah pepatah yang mengatakan, "A journey of 1,000 miles must begin with only one step." Untuk menuju sebuah titik destinasi yang akan kita tuju, pastikan satu ayunan langkah kaki kita. Hari ini, di masa pandemi COVID-19 ini, dalam kondisi segala keterbatasan yang kita miliki, mau tidak mau kita harus mengawalinya dengan satu ayunan langkah kaki bergerak. Inilah filosofi yang akan saya tonjolkan pada materi ini. Ibu dan Bapak, saya akan tampilkan kondisi dunia hari ini. Bagaimana kondisi dunia hari ini terkait dari dampak pandemi COVID-19? Ini adalah data yang saya ambil dari OECD, sebuah organisasi pembangunan untuk ekonomi bagi negara-negara OECD dan juga termasuk negara berkembang dan negara maju. Di sebelah paling kanan adalah sebaran bagaimana kondisi yang kita sebut sebagai tingkat pengangguran yang dalam 2 bulan terakhir ini, tepatnya pada bulan Maret dan bulan April ini.
yang tersebar di negara-negara seperti Jepang, OECD, dan Eropa dan Amerika. Pada kurun waktu 2 bulan ini, ternyata pengangguran yang meningkat terjadi di semua negara. Jepang kurang lebih 1% mengalami peningkatan pengangguran. Kemudian negara-negara OECD mengalami peningkatan yang signifikan, kurang lebih ada hampir 6%. Kemudian negara-negara Eropa hampir 8%. Kemudian yang tertinggi adalah negara di Amerika Serikat yang menembus angka 14,sekian%. Maknanya bahwa dunia sekarang ini tengah dalam kondisi yang serba mengkhawatirkan. Kondisi inilah yang kemudian saya ajak untuk berpikir, untuk bergerak satu ajudan langkah kaki ke depan. Bagaimana kondisi pengangguran yang ada di negara-negara OECD di mana Indonesia termasuk di dalamnya. Saya ambil dari tautan yang ada di Twitter pada tanggal 16 bulan Mei, 2 hari yang lalu, dikatakan bahwa jumlah pengangguran di negara-negara OECD ini mencapai 2,1 juta hingga 30 juta pada bulan Maret. Maknanya apa? Bahwa pengangguran dari grafik yang ada di sini terjadi pada usia yang sangat-sangat produktif. Dalam konteks 15 sampai 24 usianya, kemudian pada usia-usia yang produktif di atas 25, kemudian di angka sebaran antara gender pria dan wanita ternyata didominasi oleh mereka para pegawai atau pekerja di sektor perempuan. Ibu dan Bapak, saat ini kita berada di zona yang berbeda, di belahan bumi yang berbeda. Hari ini masa COVID-19 kita memaksa kita untuk saling berjauhan, physically apart, physically distant. Tetapi yang ada di sana adalah bagaimana love holds us, bagaimana rasa kebersamaan, kepedulian, dan perhatian, khususnya di bidang pendidikan ini menjadi mimpi kita bersama bagi tenaga pendidikan. Saya ambil dari sumber yang ada di Bitlight. Ibu dan Bapak, saya ingin menonjolkan di sini tentang bagaimana kondisi zaman dulu dan zaman now. Ibu dan Bapak yang terlahir pada zaman old, mau tidak mau harus seiring dengan kondisi yang terjadi pada saat ini yang terjadi zaman now. Ibu dan Bapak masih ingat? Ini khususnya bagi generasi yang lahir pada zaman old. Ini adalah potret sebuah gambar masyarakat bertani, bercocok tanam, kemudian mengembala, berkebun dengan teknologi yang dimiliki seperti ini, berburu fisik satu sama lain. Namun apa yang terjadi di dunia saat ini sudah berubah. Hari ini Bapak bisa berkomunikasi dengan Obama, bisa berkomunikasi dengan Hillary Clinton, bisa berkomunikasi dengan Trump, bisa berkomunikasi dengan Raja Fahd, dengan Raja Saudi, dengan siapapun termasuk saya dengan platform WhatsApp, dengan Instagram, email, Facebook, Twitter. Ini sebuah keniscayaan. Ibu dan Bapak, masih ingatkah nenek moyang kita, ibu dan bapak kita, bahkan buyut kita pada saat dulu ketika berada di sekolah rakyat, menuangkan teknologinya menggunakan seperti ini. Tetapi sekarang anak-anak kita, mau tidak mau sudah memegang sebuah yang disebut sebagai gawai. Gawai cerdas seperti ini. Hanya menggunakan telunjuk saja, hanya touchscreen saja. Semua dunia ada di genggamannya. Ibu dan Bapak, ketika masih muda, masih remaja, masih ingat ketika kita bertemu dengan seseorang yang akan kita sudah melakukan sudah janji, ketemu di warung kopi, ketemu di lampu merah, ketemu di persimpangan, ketemu di pos ronda. Ini zaman anak-anak moyang kita. Tetapi ketika ibu dan bapak sekarang berada di zaman now, untuk membuat sebuah kesepakatan pertemuan, sekarang tidak lagi yuk kita ketemu dalam lampu merah,
Yuk kita ketemu di lampu kuning, di pos ronda, pos kamling tidak. Tetapi hanya dengan teknologi, bisa dengan platform seperti Facebook dan lainnya. Ibu dan Bapak, masih ingat ketika dulu saya termasuk produk yang ketika mahasiswa S1 dulu masih harus menyelesaikan skripsinya dengan teknologi seperti ini. Jadi ketika kita mengetik, tetangga kita tidak tidur karena bunyi suara ketikan kita. Tetapi apa yang terjadi? Sekarang sudah kita beralih. Bagaimana teknologi sudah berubah? Bagaimana kita melakukan scan? Bagaimana bahasa yang tidak kita pahami dengan translate? Bagaimana informasi yang kita tidak paham hanya melihat sumber yang ada di blog? Bagaimana kita tidak tahu hari ini kita masak apa? Resep apa yang hari ini menjelang berbuka? Kita hanya googling. Resep-resep ada di sana. Termasuk kita bagaimana men-search dengan podcast, dengan Wikipedia tentang profil seseorang. Bagaimana kita melakukan sebuah evaluasi? Bagaimana kita memberikan satu feedback? Bagaimana kita bermain dengan code? Bagaimana kita menulis? Semua terfasilitasi dengan jelas. Inilah teknologi. YouTube sebagai panduan kita belajar ada di sana. Ibu dan Bapak, apakah ini semua adalah dampak COVID-19? Jadi kita harus berubah mengayunkan langkah-langkah mari kita perhatikan. Hari ini anak-anak kita belajar dalam kondisi yang seperti ini. Ada yang berada di tempat tidur seperti ini, sambil bermain, sambil tiduran. Ada yang seperti ini, ditemani ibunya, mamanya, yang tengah mengajarkan, tengah belajar bagaimana berhitung, menulis, membaca. Ada yang sudah canggih seperti ini terfasilitasi dengan teknologi. Ada yang seperti ini, berada di sebuah ruangan berdiskusi, masing-masing dengan perangkat yang terfasilitasi. Ada yang seperti ini, sambil menonton sebuah televisi, program-program yang dirancang, channel-channel yang sudah dirancang, yang sudah terrekomendasi untuk kita belajar anak-anak kita belajar. Ada yang seperti ini, ada di mana sebagian anak-anak kita belajar nun jauh ada di sana, di mana saya sudah biasa berada di daerah mereka. Mereka tidak ada sebuah peran di teknologi seperti yang kita miliki. Sadarilah bahwa Indonesia masih memiliki sebuah potret yang harus kita bergerak bersama untuk maju bersama. Mereka tidak mungkin untuk saat ini dengan teknologinya, sehingga guru bukan hanya guru biasa, tetapi para petugas keamanan, aparat kepolisian, TNI bisa berperan sebagai guru membantu berada di sebuah ruangan dengan social distancing, dengan menggunakan masker belajar seperti ini. Ada yang seperti ini. Ini belahan bumi lainnya. Dengan segala keterbatasan teknologi, mereka harus mencerdaskan diri. Guru memfasilitasinya dengan segala keterbatasannya seperti ini. Ada yang harus kita sadari bahwa guru hari ini mau tidak mau dalam masa COVID-19 menggunakan segala proteksi diri, APD, dengan masker, langsung berinteraksi dengan laptop, dengan internet seperti ini untuk mengecek pekerjaan siswa atau materi yang akan diberikan kepada mereka. Ada pula yang kita menggunakan sebuah platform seperti Zoom atau menggunakan Webex seperti yang kita hari ini siang hari ini kita lakukan seperti ini. Kita berkomunikasi interaktif. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Ibu dan Bapak sebagai guru khususnya? Ibu dan Bapak, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan yang artinya kurang lebih seperti ini. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan pada zamanmu. Ingat Ibu dan Bapak, apa yang hari ini saya lakukan dan praktikkan adalah tidak sepenuhnya apa yang saya pernah pelajari pada bangku sekolah. Maknanya apa? Ibu dan Bapak yang hari ini menyampaikan materi yang belum tentu pada kurun 10-20 tahun yang akan datang sama dengan hari ini. Pasti berubah. Itulah sebabnya usia kita bertambah, tetapi anak didik kita selalu berganti, yang muda, yang baru, dan seterusnya. Dan kita mau tidak mau harus menyesuaikan kondisi pada zaman. Ibu dan Bapak,
David Osebel, ini bukan Osebel. Jadi David Osebel ini seorang psikolog. Seorang psikolog pembelajaran pernah mengatakan begini. Pembelajaran yang baik itu berangkat dari mana siswanya. Jadi bukan apa yang ada dalam otak dan pikiran kita, apa yang ada dalam buku kita, kemudian kita paksakan kepada otak mereka, sementara mereka tidak membutuhkannya. Jadi pahami siapa mereka. Itulah David Osebel. Ini udah apa? Edmund Ebbinghaus ini kurang lebih hidup sudah lama, ini kurang lebih 100 tahun yang lalu. Ini seorang Jerman mengatakan begini. When we study things we have to ketika kita mengkaji ulang apa yang pernah kita pelajari, memory gets stronger. Artinya adalah adanya replikasi. Mengajar bukan tentang banyaknya informasi yang hari ini kita jalankan, kita katakan, tetapi bagaimana retensi yang ada dalam otak siswa harus kita planning sedikit tetapi secara kontinuitas, itulah yang menjadikan yang disebut sebagai memori get stronger. Itulah apa? Bagaimana dengan pro dan kon? Saya akan menyajikan sebuah analogi dalam matematika. Jika A sama dengan B dikurang C, maka B adalah A ditambah C. Dan C adalah B dikurang A. Misal saja A adalah 30 dan B adalah 40. Maka C adalah 10. Karena apa? 40 B adalah A 30 tambah 10. Demikian pula 10 adalah B 40 kurang A 30. Itu matematika. Bagaimana di dalam psikologi belajar? A sama dengan B dikurang C. A adalah hasil belajar, B adalah banyaknya informasi, dan C adalah lupa. Jadi sesungguhnya adalah hasil belajar merupakan banyak informasi yang hari ini kita peroleh kurangi lupa. Tetapi pertanyaannya adalah dibalik. Apakah B banyak informasi merupakan hasil belajar yang perlu lupa? Atau C lupa adalah B dikurangi banyaknya informasi kita kurangi saja. Ternyata tidak. Jadi ternyata matematika ternyata tidak identik sama persis berlaku dalam psikologi belajar. Lagi Ibu dan Bapak. Apa itu memori dan metamemori yang saat ini digunakan melalui hoax? Saya kutip dari pendapat Job yang mengatakan begini. Ini saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jika kita belajar dan mengingat kembali apa yang kita pelajari, maka dampaknya itu dalam konteks long term memory. Jadi hari ini, kemarin saya belajar, dan hari ini saya masih ingat, maka long term memory atau long term learning saya punya. Tetapi, manakala apa yang saya pelajari yang kemarin itu jauh lebih berat, lebih besar, dan hari ini saya masih ingat, maka disitulah yang disebut sebagai desirable difficulties in learning. Jadi di sana ada kata kunci, tantanglah siswa untuk berpikir yang berat, kita challenge, sehingga mereka memiliki satu long term learning yang lebih permanen yang dibandingkan dengan long term permanen pada tataran yang sebelumnya. Ibu dan Bapak, ada 4 don yang tidak berlaku, atau 4 don yang tidak boleh. Yang pertama adalah prinsip kepatuhan total. Kalau dulu seorang guru mengajar itu harus mengajak kepada siswanya patuh total, harus ini, harus itu. Sekarang tidak. Yang kedua, unquestioning mind. Tidak boleh bertanya. Semuanya adalah diberikan oleh guru. Yang ketiga, guru segalanya. Murid tidak tahu, murid masih kosong. Yang keempat, guru tidak boleh berbuat salah. Yang boleh berbuat salah adalah guru. Begitu? Tidak. Ini bukan zamannya. Pada saat ini kita boleh jadi tidak tahu tentang teknologi di mana kita belajar dari mereka, dari para anak kita. Jadi, don ini mohon Ibu dan Bapak untuk tidak lakukan untuk zaman now. Khususnya teman-teman yang lahir pada zaman old. Ibu dan Bapak, bagaimana media dan pembelajaran? Banyak sekali media pembelajaran yang ada di dalam yang bisa kita cari. Ada Google Classroom, kemudian ada Century. Nah, ada satu lagi yang kita sebut sebagai media platform, yang kita sebut sebagai platform WhatsApp.
Di dalamnya kita bisa membuat satu grup antar kelas. Kalau kita mengajarkan ada 5 kelas, kelas A kita buat grup, kelas B kita buat grup, di mana setiap grup kita bisa sharing tentang materi, baik video pembelajaran melalui YouTube, ataupun media-media menggunakan yang kita berikan, tugas-tugas mereka dikumpulkan di dalam grup, menggunakan dokumen, atau kalau kita ingin menyampaikan materi, dan kita meminta kepada siswa menyampaikan dalam bentuk tayang PowerPoint, bisa dilakukan dalam grup, ataupun ketika kita mengajarkan anak-anak SMK tentang berhitung, tentang akuntansi, menggunakan Excel, difasilitasi dalam grup, ataupun kita meminta siswa atau kita menjelaskan tentang materi melalui rekaman, ataupun kita memberikan kepada siswa materi yang kita PDF-kan atau sebaliknya melalui bentuk logo, gambar, ataupun melalui YouTube yang kita unggah. Semua ini adalah platform yang terfasilitasi. Ibu dan Bapak, bagaimana Indonesia saat ini? Saya kutip pada tahun 2019, ada 3 parameter yang kita rujuk. Yang pertama menggunakan rujukan PILS, yang kedua adalah PISA, yang ketiga adalah INAP, Indonesian National Assessment Program. Pada kurun 2019, pada kurun 2009, ternyata Indonesia pada peringkat 57 dari 65. Kemudian pada 2011 peringkat 42 dari 45 negara. Pada 2012 peringkat 64 dari 65 negara. Pada 2015 peringkat 64 dari 70 negara. Nah, untuk INAP ini dalam konteks kemampuan membaca ternyata berada dalam kondisi yang memprihatinkan, masih 46% pada tahun 2016. Kalau kita tengok dan kita perhatikan skalogram yang seperti ini secara nasional antara membaca, matematika atau berhitung dan sains, ternyata yang merah ini adalah dalam kondisi yang kurang, yang hijau dalam kondisi yang baik. Ternyata secara umum baik kemampuan di bidang matematika, membaca atau literasi dan sains, siswa-siswa Indonesia masih berada dalam persentase yang masih kurang. Kalau saya bandingkan dengan di daerah satu dengan yang lain pun sama. Ibu dan Bapak, apa itu milenial? Saya membaginya ada 3, generasi X, mereka yang belum lahir pada tahun 1930 sampai 1980-an, generasi Y, kemudian generasi Z. Generasi Z inilah yang kita sebut sebagai generasi milenial, karena lahir pada tahun 80 sampai 95. Kemudian generasi Z. Sekarang adalah generasi Z. Nah, Hans Maimhem ini adalah seorang pakar sosiologi membagi menjadi beberapa kategori. Ternyata saat ini kita berada pada generasi alpha, 2010 sampai sekarang. Ada sebelumnya generasi Z. Sementara dalam konteks sekarang yang saya paparkan adalah generasi milenial. Artinya adalah teman-teman, beberapa sebagai guru dan tenaga pendidikan yang lahir di antara tahun 80 dan 95, atau yang mereka yang lahir pada zaman old. Saya menyebut sebagai zaman old, pada baby boomer, yang teknologi barangkali tidak sama dengan apa yang kita kuasai hari ini. Kemudian apa? Hari ini kita disodorkan oleh sebuah platform dengan segala macamnya. Dunia ini memaksa untuk seperti ini. Tiap hari kita bertebaran namanya status, update status. Bagaimana kita melakukan status selfie. Tiap hari kita bisa berkomentar di dalam Twitter kita. Bagaimana kita men-share tentang gambar kita. Like, mengkomen, membagi, men-share, memberi komentar, atau memberi emoji, atau googling, atau check-in. Saat ini saya berada di Jakarta, besok saya berada di Papua, saya besok tiba-tiba berada di Aceh, tiba-tiba berada di Manado, hari ini pun bisa kita lakukan. Itulah teknologi. Bagaimana milenial? Mari kita lakukan. Yang pertama, ciri yang pertama adalah click and collect. Yang kedua adalah digital detox. Yang ketiga adalah gig. Inilah generasi gig itu seperti apa? Generasi yang passionnya selalu berubah. Apa itu hackspace? Dan apa itu Internet of Things? Click and collect ini adalah sebuah aktivitas di mana kita ingin memberi sesuatu dengan teknologi. Online, belanja online, ada belanja makanan online,
belanja buku online, belanja semua online. Ada kadang-kala kita bosan dengan teknologi. Hari ini kita smartphone yang dengan Android versi sekian sudah bosan, maka kita ganti dengan teknologi yang terbaru. Yang lebih baru lagi, inilah digital detox. Ada lagi Gicik. Gicik ini selalu berubah dalam teknologi. Sekarang banyak tawaran-tawaran yang selalu berubah. Namanya Google, kemudian Windows Office sekarang sudah ada namanya Windows yang lain. Ada namanya 365 dan lainnya. Ada Hackerspace, tempat di mana orang itu bisa dalam kelompok yang sama untuk berdiskusi, melakukan sebuah proyek secara bersama, sharing idea, kemudian pengetahuan, itulah Hackerspace. Ada yang disebut sebagai Internet of Things. Bagaimana internet dikembangkan, teknologi dikembangkan, di mana setiap objek, setiap hari, kita saling berkaitan dan memungkinkan untuk saling berkirim dan berbagi data. Kemudian apa? Bagaimana guru milenial? Inilah guru milenial. Tidak lagi membawa buku secara fisik dan memberatkan, tetapi dengan hanya touchscreen, kita sudah bisa seperti ini. Kemudian apa? Saya menemukan sebuah konsep yang disebut sebagai Benil. Apa itu Benil? Benil itu adalah konsep perpaduan antara Einstein 55 minutes dengan zero stick. Jadi Ibu dan Bapak nanti bisa googling atau mencari sumber literatur apa itu Einstein 55 minutes, kemudian apa itu zero stick. B itu apa, nil itu apa. Saya menamai B adalah belajar. Dalam konsep pembelajaran, model pembelajaran, dalam psikologi pembelajaran, di dalam yang disampaikan oleh Anthony Nito menyatakan antara pembelajaran dan nilai itu menyatu. Maka B dan D itu selalu berintegrasi. Einstein menyebutkan dalam konteks belajarnya adalah B, pembelajaran. Mengatakan seperti ini, jika saya memiliki 1 jam untuk memecahkan masalah, dan hidup saya saat ini tersisa tinggal 1 jam, maka saya bergantung pada solusinya. Apa yang saya lakukan? 50 menit pertama, yang saya lakukan adalah mendeterminasi pertanyaan yang tepat. Karena jika saya paham secara betul apa yang saya tanyakan, maka di 5 menit terakhirnya, saya yakin mampu memecahkannya. Jadi banyak-banyaklah untuk bertanya, kemudian sebelum eksekusinya. Einstein mengatakan Einstein 5 menit di dalam konteks pembelajaran. Ibu dan Bapak bisa melakukan mengadopsi dalam kegiatan berkelas seperti ini. Lakukan interaksi melalui tanya jawab. Di dalam penugasan, berilah mereka banyak pertanyaan. Beri kesempatan siswa untuk menanyakan pada dirinya mereka sendiri. Ajarkan kepada siswa untuk membaca, membuat pertanyaan sendiri dan menjawab sendiri. Apa itu zero stick? Zero stick adalah question, 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 ada 10 kali. Kemudian terakhir adalah just do. Jadi, tanya, sampai betul-betul bertanya. Bertanya itu sampai habis dia paham, kemudian dia berakhir dengan lakukan. Itulah prinsip yang disebut di dalam zero state assessment. Ibu dan Bapak, bagaimana strategi Socrates? Saya adopsi dari konsep Socrates yang lahir sebelum Masehi, ini sudah ratusan tahun Socrates. Konsepnya seperti ini. Tidak muncul ya? Maaf, ini muncul. Di sini ada muncul. Ini slide-nya tidak muncul. Strategi pertanyaan Socrates muncul, Pak. Di saya tidak. Baik Ibu dan Bapak, di layar saya tidak muncul di sini, tetapi mudah-mudahan di layar Ibu dan Bapak muncul. Sehingga saya katakan bahwa Socrates mengatakan mulai dari yang pertama adalah recalling. Di dalam psikologi pelajaran recalling adalah konteks adalah law order of thinking skill. Aktivitas hanya menamai, mengingat, kemudian melisting, itu aktivitas adalah yang kita sebut sebagai recall. Kemudian di sana dilanjutkan pada aktivitas evaluate. Kemudian dilakukan oleh compare sampai pada evaluate. Jadi analisis pada collect, pada awal tadi pada konteks awalnya adalah namanya rename, log, kemudian beranjak pada analisis, menganalisis, kemudian beranjak lagi pada compare, kemudian pada terakhirnya adalah include. Dengan segala aktivitas include yang dari taksonomi Bloom, kemudian dilakukan secara berulang, itulah yang kita sebut sebagai
sebagai strategi bertanya ala Socrates. Ini saya adopsi, ini di buku tidak ada, tetapi saya menemukan konsep yang sangat bagus untuk benar-benar untuk terapkan. Jadi kalau mau membaca literatur disebut tebal, benar-benar cukup menggunakan konsep lingkaran yang saya sajikan itu. Silakan. Ibu dan Bapak, selanjutkan untuk saya analogikan sebuah ilustrasi manakala saya memiliki sebuah materi dengan judul proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Materi ini saya berikan kepada siswa. Lakukan siswa secara berkelompok, secara mandiri atau secara berkelompok dalam kondisi pandemi COVID-19 ini dan bisa dilakukan secara mandiri di rumah dengan kita memberi instruksi secara jelas. Berikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, mulai dari apa, mulai dari kapan, mulai dari bagaimana, mulai dari mengapa, mulai dari di mana, kemudian kapan, dan seterusnya. Kemudian bertanya dengan terakhir adalah bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan diberikan disusun oleh siswa, kemudian menjawab sendiri dengan konteks zero state assessment. Kemudian yang terjadi seperti ini. Di dalam SQS ini adalah Socratic Question Strategy yang tadi di dalam lingkaran yang satu bisa saya sebutkan, bisa dilakukan dengan aktivitas think, pair, and share. Think, pair, and share dilakukan seperti ini. Dari materi yang tadi, siswa telah memproduksi sebuah pertanyaan secara mandiri. Mulai dari apa? Apa yang Anda paham tentang fotosintesis? Ini buatan siswa. Dan siswa menjawab sendiri. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan dan seterusnya. Kemudian siswa membuat pertanyaan, apa hanya dilakukan oleh tumbuhan? Siswa akan menjawab sendiri. Dilakukan oleh tumbuhan, oleh ganggang dan seterusnya. Apa manfaat fotosintesis bagi manusia? Apa? Kemudian dijawab untuk mengubah karbon dioksida. Kemudian siswa bertanya lagi, mengapa? Siswa menjawab, karena pada saat terjadi fotosintesis, karbon dioksida dan udara seperti apa dan seterusnya mereka jawab sendiri. Apakah hanya berhenti? Ini tidak. Tataran ini yang saya kotaki, yang kita sebutkan lot. Bagaimana tataran yang hot? Ternyata ada pada lingkaran yang kedua. Pertanyaan tentang bagaimana Anda memahami lingkungan dalam kondisi yang menyehat. Siswa menjawab, dari lingkungan tersebut banyak tumbuhan seperti apa? Kemudian apa risiko? Apa risiko ini IBM? Pertanyaan yang kedua. Siswa menjawab, semakin banyak tumbuhan yang ditebang, makin berkurang atau hilang proses fotosintesis, maka makin menurun proses fotosintesis, menurun kadar oksigen dan seterusnya. Proses ini kita sebut sebagai proses yang disebut sebagai Socratic Question Strategy atau Socrates atau strategi bertanya Socrates. Kalau kita lihat yang di bawah, yang kotak merah di bawah itu adalah hot, di mana dia di dalamnya mengandung interdisipliner, ilmuwan, pengetahuan dirinya membandingkan dirinya dengan dirinya pada saat sebelum membaca atau sebelum belajar, membandingkan dirinya dengan pengetahuan dari temannya melalui kelompok, diskusi kelompok, membandingkan pengetahuan kelompok dengan pengetahuan yang ada di sumber-sumber yang ada di internet dan lainnya. Pengembangan yang kotak ada di bawah itu jauh lebih mengedepan yang kita harus tuntutkan sebagai guru milenial. Itu dan apa? Apa itu CEL dan KL? CEL adalah Computer Assisted Learning. KL, Technology Enhanced Learning. CL adalah belajar yang terfasilitasi oleh komputer. Sementara TL adalah bagaimana belajar tercepat, dipacu, ditingkatkan melalui teknologi. Bedanya apa? Ketika CL teknologi yang digunakan adalah PC, seperti komputer, internet, multimedia. Perannya hanya assisting. Namun sekarang, bagaimana TL? TL adalah enhance bagaimana teknologi memicu di dalam pembelajaran. Jadi teknologi adalah mobile devices seperti smartphone, ada tablet, multiplayer games, virtual worlds, ya dunia maya, ya ini bukan maya sari, bukan dunia maya, ya. Peran teknologi seperti apa? Bukan hanya assisting, tetapi providing resource. Teknologi adalah menggantikan guru yang hari ini tidak hadir dalam kelas, hadirkan, wakilkan melalui peran teknologi. Teknologi adalah sumbernya. Ini benar apa? Anak-anak kita sekarang sudah menggunakan
tulisan seperti ini? Bisakah kita membaca anak-anak tulisan anak-anak seperti ini? Coba, apa makna dari tulisan seperti ini? Ini anak-anak kita milenial. Baik, anak-anak zaman now menuliskan kata dalam bahasa Inggris itu menggunakan seperti ini, simbol di atas. Almost all men in their degree, sometime or other, carries very nearly the same feelings thought the ocean with me. Kata-kata simbolnya cukup singkat. Kalau kita sebagai guru tidak paham, maka malulah kita. Ayo kita segera berubah dan bergerak. Bagaimana simbol ini? There is no drop of water here or there. Hanya dengan 5 simbol yang digunakan. There is not dengan simbol silang, drop, ada gambar air, ada here, seperti ini, ada kaktus, ada tanda panah, ada tanda seru. Jadi there is no drop. Menarik bukan? Ini anak zaman now. Pak Widi, maaf, sudah 29 menit. Saya beri waktu 5 menit lagi, boleh? Baik, nanti saya akan kurangkan pada sesi tanya jawabnya, sehingga saya sampaikan untuk materi secara utuh dulu, sehingga mereka betul-betul paham. Karena ini nanti akan terfasilitasi, menggunakan link akan saya bagikan. Ibu dan Bapak saya lanjutkan. Ibu dan Bapak bisa membaca tulisan seperti ini anak-anak kita. Ayo. Ya, ini artinya adalah, do you know what information your children sending on the room mobile and chat room? Bagaimana dengan ini? Ayo. Yeah, thanks are keeping the report their parents in the dark with their text messaging. Bagaimana dengan ini? Ayo. Baru bukan? Ya. Silakan Ibu dan Bapak nanti bisa mencari di tautan ini. Baik, saya akan lanjutkan. Ibu dan Bapak, di dalam pandangan post-linguistic condition yang disampaikan oleh Nessel dan Ken tahun 2013, memicu dunia untuk berubah dan kita harus memaksa untuk beradaptasi dengan mereka. Ibu dan Bapak, bagaimana anak belajar mandiri? Lakukan. 1. Bisa melakukan dengan download, dengan unduh QR code reader. Apa yang terjadi nanti? This or that. Silakan Ibu dan Bapak nanti bisa dengan unduh seperti ini. Dengan /s.id/glvideo atau menggunakan ini yang disebut sebagai barcode. Ibu dan Bapak ketika belanja di supermarket, ketika kita membayar, cukup dengan barcode, seorang kasir langsung bisa menghitung berapa belanja yang dikeluarkan hari ini. Itulah barcode. Sama ketika kita memberikan materi kepada siswa, tidak lagi secara manual, yuk kita buka buku, tetapi kita memberikan instruksi secara jelas saja, memberikan dengan barcode seperti ini. Bagaimana nanti standar? Sama, barcode seperti ini. Jadi silakan nanti sebagai latihan ada 2 masing-masing lakukan seperti ini. Bagaimana? Seperti ini. Silakan ini bisa dengan mendownload QR code readernya, tayangkan, kemudian hadapkan HP-nya langsung di depan barcode-nya seperti ini, langsung kita mendapatkan informasi secara jelas ada di sana. Ibu dan Bapak, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Ini adalah peta Indonesia. Mari sekali lagi saya ingatkan untuk selalu jaga persatuan bahwa Indonesia adalah kaya. Indonesia adalah sumber dengan segala sesuatunya, kita bisa belajar dari mereka. Ini adalah paling tidak tuangkan, saya mengajak ibu-ibu, bapak-bapak, guru sebagai penggerak untuk bergerak melalui program yang saya sampaikan di awal. Ini kan ikut fasilitasi melalui guru bergerak dan guru berbagi. Guru berbagi bentuknya adalah buku, dituangkan best practice guru mengajar melalui buku ataupun melalui guru bergerak melalui forum-forum seminar atau workshop. Baik, silakan Ibu dan Bapak, silakan untuk materi saya ada di sini di https ya, kemudian /s.id/oh./geom. Silakan Ibu dan Bapak, ini materi saya di sana. Saya ucapkan terima kasih. Salam. Saya Kok Giong, Widiat Moko. Jika ada kekurangan nanti bisa dilakukan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. sudah menyajikan materi tentang
transformasi guru milenial. Kita akan lanjutkan dengan panelis kedua, tapi sebelumnya kita lambaikan tangan untuk ucapan terima kasih kepada panelis pertama. Baik, Bapak Ibu peserta seminar yang saya banggakan, kita akan mengikuti pemaparan dari panelis kedua. Kita memang tidak punya waktu banyak lagi, boleh digunakan secara efektif. Kepada Bapak Dr. Marjuki dipersilahkan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua. Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa, ada Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, siswa, dosen, praktisi pendidikan, kemudian ada para pejabat yang saya banggakan. Adalah kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita diberi kesehatan, bisa duduk bersama, walaupun tempatnya berbeda, tapi kita bisa nyambung. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, waktu kita tidak banyak, kami akan mengupas tuntas, yaitu buku kami tentang Testing for Better Generation. Nah, ini bukunya, ya mungkin bagian besar sudah membaca ini, karena sudah tersebar mulai Papua sampai Aceh, ya. Padahal baru sudah membaca. Nah, walaupun nanti ada yang belum baca, nanti kita diskusi bersama seperti apa isinya. Kalau dilihat dari judulnya, memang kita mengajak berusaha untuk menjadi generasi yang lebih baik, ya. Bapak Ibu sekalian, dalam situasi pandemi COVID-19, kita tetap bekerja, berkarya sesuai dengan tujuan kita masing-masing, kompetensi kita masing-masing. Alhamdulillah, dengan situasi semacam ini kita masih semangat untuk mencari ilmu, sharing and growing together. Kita berbagi dan belajar duduk bersama untuk kebaikan. Dalam kesempatan ini kami terima kasih pada Ikatan Widya Suara Indonesia yang dikomandani oleh Pak Dr. Wiatmoko Byong. Pak Dr. Wiatmoko ini adalah teman lama saya sebelum saya masuk Widya Suara, sudah bertemu di badan yang namanya BPS, di MK dan DMP. Bahkan kami sering berantem, ya. Dan Pak Moko ini di badan karena waktu itu saya mempertahankan EDS yang kualitatif, yang tendang-tendang. Pak Moko ini pakai instrumen, ya, pakai IT dan pakai teknologi, sehingga ini alhamdulillah sekarang sudah mengalami perubahan dan yang nama sekarang menjadi instrumen PMP, ya. Ini alhamdulillah bisa berkolaborasi, ini satu yang membanggakan. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, Bapak Ibu adalah termasuk orang yang cerdas, ya. Mengapa saya katakan cerdas? Orang cerdas itu yang pertama adalah welcome dengan perubahan. Welcome dengan perubahan. Yang kedua adalah cepat beradaptasi. Yang ketiga, berinovasi untuk meraih prestasi. Dalam situasi pandemi semacam ini, Bapak Ibu tetap belajar dan berusaha untuk memanfaatkan situasi ini dengan menggunakan IT. Ya. Jadi bisa ditampilkan atau share di dekat sini. Share, Pak. Oh gitu, oke. Ya. Bisa dibantu Bu Yati yang saya kirim tadi emailnya, filenya, tampilkan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Halo. Saya masuk, ya? WA itu, Pak. Oh ya, sorry.
Tolong dibantu saya ya materinya ya. Bisa. Di share-nya, di setting share-nya, Pak. Iya ini. Nah, di share, Pak. Di bawah itu ada konten. Share konten, Pak. Itu ada audio. Share konten. Baik, tadi terjadian ini kesalahan ini tadi share-nya. Uyeti di Bang Bikin. Share konten file belum. Bisa dibantu Bu Yati? Ini tidak muncul filenya ini. Dari start HP file bisa tidak muncul ini. Pak Robi, Ini dipanggil file. Ya, sudah muncul filenya sudah. Tidak muncul filenya. Sudah muncul filenya, carinya materinya. bisa dilanjutkan Pak kalau filenya sudah muncul. Share filenya muncul, share filenya. Cari filenya. Nah ini sudah. Ini proses baru. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini ada gangguan teknis. Ini file tidak muncul di laptop saya sekarang sudah ketemu dan bisa kami share ya. Kemudian nanti bisa berjalan lancar. Oke. Ya. Baik, inilah buku saya. Jadi tentang bagaimana kita Bu Yati ini nggak bisa menggerakkan, dari sana menggerakkannya. Ya, Bu Yati yang memindahin itu Pak. Oh iya, betul ya. Jadi sana nggak bisa menggerakkan. Jadi perlu saya ceritakan, ini saya terbitkan tanggal 28 ya, Desember tahun 2019 di ujung tahun. Ini ternyata semalam sudah 100 buku ludes ini ya. Pembelian terhadap Bu Yati dan yang lainnya. Jadi alhamdulillah masuk buku yang laris manis ya. Sampai sekarang kita 1000 buku yang terjual ya. Jadi buku ini kumpulan dari setiap saya melatih, saya mengajar, lalu saya tulis. Dari tulisan-tulisan itu sudah terkumpul lumayan, ada 200 judul ya, 200 file ya. Dan yang kami seleksi, kami pilih sehingga menjadi satu buku. Buku ini tebalnya 340 halaman ya. Bukunya ringan ya, jadi bukunya adalah ringan, unik ya, dan menurut para pengendorse ya, atau yang mengapresiasi buku ini enak dibaca, mengalir ya. Ya itu masih proses ya. Ya masih proses, ini tidak muncul. Sudah tampil Pak Sudah muncul. Tampil Pak Wajib. Sudah tampil. Sudah Pak. Ini belum. Di tempat saya belum. Testimoni berburu buku bestseller sudah tampil Pak. Oh gitu. Ya. Bisa belum ya? Ya. Ini nggak bisa pakai ini. Rocky gimana? Baru filenya. Baru share konten. Yeti tidak ada suaranya, di mute.
Pak Marzuki, Ya, gimana? Di Bapak sudah ada filenya enggak? Sudah terbuka filenya enggak? Muncul. Pak Marzuki, sekarang tampil di layar kita adalah testimoni berburu buku bestseller. Nah, Oh gitu. ya kalau saat ini tidak tampil di komputer Bapak, di komputer Bapak, di bawah daftar panelis itu ada viewing 1 strategi memilih model. Nah, yaitu Patri Dynamics Application. Bapak klik panah bawahnya, di situ ada strategi memilih model. Nah, itu nanti akan tampil di layar Bapak. Silakan Pak Marzuki. Ya. Di bagian mana nih? Di more option ini? Udah. Atau Bapak punya file yang lain? Ada di laptop ini. Bapak sudah buka file nggak Pak Marzuki? Ini buka file di laptop yang berbeda. Oh, bukan di laptop yang sama ya? Tolong dibantu ditunjukkan di mana itu. Ya, nggak bisa kalau di laptop yang sama nggak bisa. Nggak bisa Pak. Harus Ini. laptop. Sudah muncul? Ini warna putih saja. Ya, Pak Marzuki, di bawah nama Ibu Gusrina, di bagian layar atas layar itu ada tulisan viewing 1 strategi memilih model, Pak. Ada ya? Iya ada, betul. Oke, klik panah ke bawahnya, Pak. Oke, sudah muncul. Oke. Alhamdulillah. Silakan Bu. Ini langsung yang terakhir ya. Ya. Ini testimoni yang terakhir ini, coba naikkan awal dari awal. Ya, ini ya. Oke, lanjut. Oke, masih. Lanjut lagi. Lanjut. Oh, ini materi yang pertama. Oke, ini adalah contoh bahwa apresiasi dari teman-teman luar biasa. Ini dari teman dari Suara dan Jawa Barat, dari Maluku, datang dari LPMP untuk mendapatkan buku ini ya. Dan bahkan datang LPMP dari Maluku ini, Pak Rusdi Sabtu. Lanjut. Sebelum nampak ya, Pak Marzuki belum nampak. Ada nama ini ya. Cuma ini filenya berbeda dengan yang saya berikan ini ya, urutannya ini. Oke, ini mungkin file Yang ada ya. dengan sekarang itu. Oh iya. Oh bukan yang file ini, beda. Oke Bu, nah, ini aja. Jadi nggak berbeda ya. Coba. Atau Ini kan bukan file ini. Ya, bukan file ini. mana yang tadi yang di-share ini Pak? Ini kan strategi milik model, bukan ini filenya. Jadi file yang judulnya webinar itu ini. Nah, kirim ya. Ini kita kirim. Ya, salah. Ini sedang proses ya. Udah? Nah, ini Ya. proses. Nah ini ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah ini ya Bu. Dari buku kami ini ada 7 tema ya. Yang pertama adalah perjalanan karir, kemudian galeri inspiratif, kompetensi pembelajar sejati, menggeliatkan budaya mutu, yang kelima menuju perubahan visioner, yang keenam kepala sekolah masa depan, yang ketujuh merajut kemuliaan hidup. Ya. Jadi ini masing-masing mengandung
muatan nanti yang perlu kami ceritakan. Ini Bapak Ibu, kita lihat bahwa apresiasi dari buku luar biasa. Ada 5 guru besar dan 3 doktor, kita jumlah 8. Mereka sangat mengapresiasi buku yang kami terbitkan ya. Jadi antara lain ya, bahwa bukan bahwa dari tulisan ini menggambarkan ini tulisan tanpa tampil. Buku ini merespon revolusi industri 4.0 pada September 2021. Jadi kami sudah banyak mengupas ini jauh sebelumnya. Motivator yang kreatif, inovatif, ini banyak ditangkap oleh para pengapresiasi. Buku terlengkap, muatan karakter literasi 4C, berdekatan saintifik dan STEAM. Jadi baru kalau mau tahu bagaimana itu dipraktekkan, bisa baca buku ini. Efektif praktek terbaik. Jadi ini ada praktek-praktek yang kami praktekkan. Ternyata buku ini enak dibaca. Alurnya mengalir, banyak pengalaman Darka, tentu saja. Menginspirasi pribadi yang sukses, memutuskan selalu berguru dan menjadi guru kapan saja, di mana saja. Dahsyat. Jadi belum baca sudah dahsyat. Menebarkan virus perubahan bagi guru penggerak untuk bergerak cepat demi generasi depan yang kreatif, inovatif, kolaboratif, dan adaptif. Perjalanan karir pemikiran kritis diwadai dalam galeri kreatif lengkap dengan tantangannya. Perubahan dilakukan secara terus-menerus. Jadi Bapak-Ibu, kalau ingin tahu, baca buku ini. Jadi semua ada di sini dan sudah kami diskusikan. Mengapa ini penting? Nah ini Bapak-Ibu, kami dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, bahwa sejarah dan ilmu pengetahuan tidak akan sampai pada generasi berikutnya tanpa ada tulisan. Maka kata ilmu dengan tulisan. Ini yang mensupport membantu kami harus menulis. Nah ini dari sekilas perjalanan karir kami ya. Dari ini yang kami tuliskan pertama itu mengapa kami bisa keliling Indonesia. Ini kami tulis itu 8 seri ya. Bahkan bisa lebih ya, karena batas waktu yang pertama menegosiasikan jabatan. Ini menceritakan bagaimana awal saya masuk jadi kasih PMPTK di Kabupaten Gresik, jadi pendidikan. Ini betapa repotnya, betapa sulitnya untuk merubah mindset, perilaku, dan budaya mutu. Dari rapat pertama, ikhlas perlu dilatihkan. Jadi kami pertama kali masuk di dinas dan melatihkan keikhlasan. Ini terasa sekali ya. Dan hasilnya baik. Menaklukkan kasmatan. Ketika saya melatih di awal melatih rekan EDS berhadapan pada fasilita dari media sosial waktu itu luar biasa tantangannya. Karena mereka sudah begitu nyaman dengan instrumen akreditasi. Jika ada EDSM ini menjadi galau. Mengagregasi permasalahan menyasar kata kunci berkeliling melatih EDSM bisa menggapai masa. Jadi ini perjalanan kami saat tulis penuh di buku ini. Yang terakhir berhijrah menuju pemilihan berikutnya. Jadi ini baru pengalaman saya dari awal Widya Suara. Tadi saya tanya oleh penguji itu Profesor siapa lupa saya itu. Ahmad Zuti, mengapa saudara memilih Widya Suara? Padahal guru itu pekerjaan mulia. Saya jawab, ya Prof, memang guru itu tidak mulia. Tapi saya sedang hijrah. Gimana maksudnya? Hijrah dari kemuliaan satu menuju kemuliaan berikutnya. Bahwa guru itu mulia, Widya Suara juga mulia. Karena melatih guru, melatih sekolah, melatih pengawas ini sudah sangat mulia. Oh, ternyata kemudian sangat setuju. Dan harap saya sudah bisa menjadi Widya Suara. Yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa melihat inspiratif, ini apa aja. Ini ada 14 artikel. Jadi yang pertama, ketika saya melatihkan bagaimana guru di revolusi industri 4.0 ini semua sudah kami kupas. Membiologiskan tingkat mutu guru dalam rangka budaya Indonesia kita sudah kami kupas. Guru menavigasikan diri dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini semua ada di sini. Berliterasi dalam kemacetan. Jadi karena itu saya senang nulis, walaupun dalam macet yang berjam-jam di Gresik, di dalam tol itu dari tulisan. Berliterasi di 3 negara tetangga, Malaysia, Thailand, Singapura. Ketika saya berjalan ke sana,
tidak menjadi tulisan. Literasi keindahan alam juga perlu jadi tulisan. Menulis melawan dingin di pedalaman. Jadi ketika saya melatih guru prasekolah pengawas di pedalaman itu sangat dingin dan ada musim paceklik itu dari tulisan. Bagaimana melawan dingin? Saya dengan menulis akhirnya dinginnya hilang karena fokus pada tulisan. Selamat Juki, waktunya tinggal 3 menit. 3 menit? Iya. Oke. Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan bahwa ini yang kami melatihkan di para guru ini ya. Jadi kami selalu memahamkan para guru bagaimana sih membuat RPP, muatan seperti apa. Ini kalau tidak dipahami jadi beban. Dengan strategi yang kami miliki, maka RPP secara otomatis di sana mengandung PPK, RPP dan bahasa 1 ya, ada modifikasi, artikan hot, pelatihan pajak, dan 5M. Ya. Kemudian dari sini Bapak Ibu, literasi intinya mengumpulkan informasi, mengolah informasi, menyajikan informasi, dan mengumpulkan informasi. Ini sangat membantu guru ketika melakukan RPP-nya. Ketika guru menyampaikan sesuatu, siswa menyimak, dan itu mengumpulkan informasi, ada literasi. Ini memahami dimensi ini, ada dimensi pengetahuan, dimensi proses kognitif. Ini yang sulit dipahami oleh para guru. Saya bersama para guru untuk belajar bersama ini, dan ini sangat membantu sekali dalam memilih model. Yang paling penting Bapak Ibu, di sini yang dikatakan yaitu proses kognitif. Kadang kita hanya hafal ya, C1 sampai C6. Tapi proses kognitif kita seperti apa? Kemudian dihadapkan pada dimensi pengetahuan ya. Ada faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Ini dasar untuk memilih model. Nah, selama ini kalau saya tanya, Bapak Ibu guru memilih model apa? Inquiry, mengapa inquiry? Tidak bisa menjelaskan. Memilih model apa? Public listening, tidak bisa menjelaskan. Ini perlu dibantu bagaimana dia bisa memilih model. Ini dasarnya memilih model. Bahwa dalam KDKD itu ada dimensi faktual, konseptual, dan metakognitif. Kemudian di sini kalau faktual dan konseptual maka disarankan ke discovery dan inquiry. Dengan begitu Ibu kita bisa melihat. Kemudian dipasangkan dengan KD4 yaitu keterampilan ada abstrak, ada keterampilan konkret. Abstrak dipilih model, discovery, dan seterusnya. Nah ini kita lihat pasangannya Ibu. Terus ke bawah. Ya, jadi kita lihat bagaimana memilih model ya. Ini jadi penting sekali karena selama ini, nah ini kalau ada 3 analisisnya itu faktual ketemu abstrak itu jangan discovery. Konseptual ketemu abstrak, inquiry discovery. Nah, kemudian ketemu abstrak maka disarankan adalah problem listening. Kemudian apa itu boleh kembali ya? Ya. Yang mana Pak? Kembali ke. Ya sudah, ini ya, ini ya. Okay. Ini ya, jadi contoh kalau faktual KD3 faktual ketemu KD4 abstrak atau konkret, misalkan inquiry dan discovery. Kalau faktual ketemu abstrak atau konkret inquiry. Kalau konseptual ketemu abstrak atau konkret di KD4-nya misalkan mulai discovery. Prosedural ketemu abstrak misalkan project listening, prosedural ketemu konkret misalkan project listening. Ini dasar mengapa memilih model. Nah, selama ini kan pokoknya milih ya. Ini Ibu lebih halus lagi, nanti baik bisa baca lagi. Karena ini bagaimana cara memilih model. Ini semua sudah kami latihkan di pelajaran kami. Jadi guru merasa lebih enjoy, lebih nyaman, lebih paham karena di buku ini sudah menceritakan ini semua tentang memilih model. Itu melalui analisis kompetensi dasar 3 dan kompetensi dasar 4. Bahwa di KD4 ada 2 dimensi, konkret dan abstrak. Ini contoh Bapak kita lihat KD-nya akan memahami ruang itu biologi dan seterusnya. Ini kembali lagi ke awal, kenapa? Di mana ya Pak? Ini ya? Ya ini. Terus ini ke bawah tadi yang sudah ini. Oke ya. Nah ini Ibu, jadi kalau kan KD3 analisis gempa bumi, sapu bumi,
proses tsunami dan dampaknya. KD4 yang menyajikan. Untuk melihat KD3 itu lihat materinya. Kalau melihat KD4 lihat kompetensinya. Jadi kalau KD-nya 3 itu, ternyata faktual. Ketemu konkret maupun abstrak, dijalankan inquiry. Kalau KD3-nya itu konseptual, disarankan ketemu konkret abstrak, disarankan discovery. Ya, jadi dasarnya. Ini Bapak Ibu menjadi penting sekali sehingga kita tidak ngarang. Ini juga sering saya tanya pada para guru ikuti dari bahas ya. Ya ini ada dua pola, dua struktur semacam ini. Para guru diminta milih yang satu yang dua. Yang satu strategi pendekatan model betul teknik. Yang dua pendekatan model strategi betul teknik. Nah, ternyata para guru menjadi berdebat ya. Ini menggambarkan bahwasanya kita sudah berdebat tapi tidak praktekannya. Jadi kalau di negara kemarin di Singapura, Malaysia, Korea itu lebih cenderung untuk mempraktekkan daripada membicarakan kelebihan dan kekurangan. Nah, ini karena waktunya yang dibatasi, yang tenaga keenam baru bisa melihat ya, rekrutmen kepala sekolah ini semua sudah kami bahas ya. Kemudian langsung ini kembali ya. Jadi Bapak Ibu di dalam artikel-artikel kami di buku ini itu sudah bagian menyiapkan sekolah untuk masa depan. Dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2018, sana sudah ada rekrutmen kepala sekolah. Namun belum menyiapkan untuk menjadi kepala sekolah di era revolusi industri 4.0. Seksi kepala sekolah belum mensyaratkan kepala sekolah yang menguasai IT. Itu tidak kami bahas dalam buku ini. Harusnya IT menjadi prasyarat ya, karena apalagi sekarang era pandemi ini semua harus mempraktekkan bagaimana pembelajaran daring. Jadi kalau kepala sekolahnya tidak memahami daring, itu menjadi masalah tersendiri. Ini semua sudah ada di sini. Dalam buku ini masalah prestasi juga kami tuliskan di sini. Oke, lanjut. Nah ini ya. Yang terakhir, proses tunggal hidup. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di dalam buku kami ini banyak yang kami tuliskan. Bahwasanya ini adalah untuk perubahan. Nah, yang paling akhir, saya langsung. Nah, ini. Nah ini ya. Sebagai penutup Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu lebih banyak ditanya jawab. Apa yang kau pikirkan, buatlah buku. Apa yang kau butuhkan, bukalah buku. Apa yang kau angankan, lihatlah buku. Apa yang kau rindukan, dekatlah buku. Apa yang kau galaukan, jawablah buku. Apa yang kau renungkan, simaklah buku. Apa yang kau impikan, praktekkan buku. Apa yang kau banggakan, angkatlah buku. Apa yang kau sayangi, jadilah buku dari istri keduamu. Barangkali itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.